Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jenur Musyawarah, NIM 2019 10 50 10 73. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang digitasi peta. Jadi digitasi peta itu merupakan proses konversi data analog ke dalam format digital. Jadi objek-objek seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain itu yang sebelumnya dalam format raster diubah menjadi objek-objek vektor. Data vektor sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada titik atau poin, garis atau polyline, dan yang terakhir ada kurva atau poligon. Nah, guna dari yang data vektor berbentuk titik itu biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi bangunan atau lokasi suatu tempat. Sedangkan yang garis itu digunakan untuk menunjukkan jaringan jalan atau jaringan sungai. Dan yang terakhir, data vektor berbentuk kurva itu biasanya digunakan untuk luasan lahan atau bangunan. Nah, sekarang untuk melakukan digitasi, kita buka aplikasi ArchMap dulu. Lalu, kita bisa memasukkan peta batas administrasi wilayah tertentu yang mau kita digitasi. Caranya kita yang kita masukkan peta. Di sini saya memilih Kecamatan Celuring Banyuwangi, lalu tinggal di drag and drop di ArchMap-nya. Lalu akan muncul batas administrasi wilayah Kecamatan Celuring di ArchMap. Setelah itu, kita klik toolbars, add data yang ada di atas. Lalu kita klik sampingnya, kita klik add base map. Lalu kan itu ada beberapa pilihan base map-nya. Kita untuk melakukan digitasi kita bisa pilih imagery atau imagery with labels. Tapi di sini saya pilih imagery. Kita tunggu dulu sampai ke input. Nah, ini kira-kira ketika imagery-nya udah dimasukin, nanti kalau dalam peta dari satelit itu, Kecamatan Celuring itu, letaknya di situ, batasnya segitu. Lalu, biar lebih jelas, ini saya ganti jadi hollow. Nah, ini kan udah jelas batas administrasi, batas Kecamatan Celuring itu di situ. Jadi nanti kita bisa lihat daerah-daerah yang ada di dalam Kecamatan Celuring itu untuk dilakukan digitasi. Selanjutnya kita bisa membuat shapefile. Caranya kita dengan klik di tempat folder SAP tadi, kita klik kanan, lalu klik new. Lalu kita pilih shapefile. Nah, ini kan saya akan membuat digitasi berupa jalan, jadi tinggal kita isi namanya, lalu kita pilih tipe data vektornya karena jalan itu tadi kan polyline ya, jadi kita pilih polyline. Dan jangan lupa diisi deskripsinya, caranya dengan klik edit, lalu kita pilih projected coordinate system. Setelah itu kita cari UTM, lalu kita pilih WGS 1984. WGS 1984 itu satuan standar yang digunakan di seluruh dunia. Lalu kita pilih Southern, lalu kita cari yang 49S. Jadi kita pilih 49S ini karena di Kecamatan Celuring itu di pembagian zona UTM-nya itu terletak di 49S. Lalu kalau sudah, nanti kita tinggal klik OK.
Nah, ini udah muncul shapefile jalannya di table of content. Selanjutnya untuk melakukan digitasi, kita bisa klik kanan untuk memunculkan toolbar Create Features. Kan ada, nanti kalau udah kita klik editor, lalu kita pilih Start Editing. Kan udah muncul Create Features itu. Nah, jangan lupa kita klik di Create Features itu karena kita mau membuat digitasi jalan, kita klik yang jalan, jangan sampai salah. Terus di bawah Create Features itu kan ada construction tool karena jalan itu bentuknya polyline, jadi kita pilih yang line atau yang garis. Lalu jika sudah, kita bisa, ini kan udah di kursornya bentuk plus, berarti itu bisa mulai melakukan digitasi. Kita zoom in dulu sampai kelihatan jalan di kecamatan Celuring itu. Lalu untuk melakukan digitasi kita klik kiri untuk membuat titik di jalan itu. Lalu arahkan lagi sampai di bentuk titik lagi sampai seterusnya. Untuk melakukan digitasi ini, karena ini kalau bisa tersambung dengan jaringan internet ya. Nah, ini kalau sudah kita klik kanan, lalu kita klik Finish Sketch. Nanti akan nampak hasil yang barusan kita buat. Itu kira-kira seperti ini. Pastikan jaringan tersambung dengan jaringan internet dan jaringan internetnya stabil. Lalu jika sudah, kita bisa save edit dulu. Untuk melanjutkan kerja yang tadi, kita bisa klik snapping toolbar. Kita pilih 4 simbol itu, kita klik semua. Nanti pastikan udah kepilih jalan ya. Nanti bakal muncul kursornya bentuk persegi, baru itu bisa dilanjutin lagi. Begitu untuk melanjutkan kerja kita yang udah di finish sketch sebelumnya. Lalu untuk menyelesaikannya juga seperti tadi, kita klik kanan, lalu kita klik finish sketch. Lalu kita klik save edit dulu. Lalu kita bisa stop editing. Nah, untuk membuat shapefile bentuk yang lain, bisa seperti tadi, kita klik kanan foldernya, lalu kita klik new, juga terus pilih shapefile. Nah, di sini saya akan membuat data vektor rumah dengan tipenya itu, kalau tadi kan rumah itu berhubungan dengan luasan, berarti kita pakai polygon, kita isi deskripsinya persis seperti tadi. Karena tadi kan durasi UTM-nya kan sama. Kita bisa klik kanan, lalu kita klik add to favorite. Jadi nanti ketika kita mau menggunakan itu lagi, kita nggak usah mencari, tinggal udah ada di atas sendiri. Seperti itu. Klik OK. Kan udah muncul di table of content layers rumahnya. Untuk melakukan pengeditan sama seperti tadi, kita klik editor lalu start editing. Nah, pastikan yang terklik itu rumah.
Lalu kita pilih construction table-nya, polygon atau rectangle, ada beberapa di bawah. Karena menyesuaikan bentuk rumah, jadi saya pakai polygon. Kira-kira untuk melakukan digitasi bentuk rumah seperti itu. Jika sudah, nanti klik kanan, lalu klik finish sketch. Nah, untuk mengedit titik-titik yang kita buat tadi, kita bisa klik edit vertex yang ada di atas. Nah, kira-kira seperti itu ketika melakukan digitasi rumah dengan data vektor polygon. Oke, saya bikin rumah lain lagi, klik kanan, finish sketch. Lalu bisa edit vertex untuk merapikan bentuk titik-titik yang kita buat tadi. Ini saya buat di daerah lain, contohnya menggunakan construction toolsnya yang rectangle. Kalau kita salah membuat rectangle atau poligonnya, nanti kita bisa klik CTRL-Z untuk menghapus itu. Lalu jika sudah, kita bisa save edit, lalu kita stop editing. Kira-kira seperti itu untuk cara untuk membuat data vektor polygon untuk rumah. Selanjutnya kita bisa buat shapefile baru. Caranya seperti tadi, klik kanan folder, new, terus shapefile. Di sini saya akan membuat puskesmas. Karena tadi kan kita sudah membuat yang polyline dan juga polygon, berarti yang belum tadi data vektor bentuk point. Untuk deskripsinya, kita klik edit. Nah, tadi kan udah ditambahkan di add to favorite, jadi kita tinggal klik yang 49S UTM-nya. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kan sudah muncul di table of content. Caranya juga sama seperti tadi. Kita klik editor, lalu start editing. Pastikan juga yang terpilih itu adalah puskesmas. Lalu untuk construction tools-nya kita pilih yang point. Nah, ini kan kita tinggal memberi titik dengan cara klik kiri di daerah tempat puskesmas itu, contohnya. Lalu bisa kita save edit, lalu kita stop editing. Oh iya, bisa diganti juga untuk simbolnya. Diganti warna juga, diperbesar juga bisa, sesuai preferensi masing-masing. Misalnya ganti hospital. Kira-kira nanti bentuknya seperti itu. Kita save lalu di stop editing. Kan berarti setelah beri poin itu menunjukkan kalau di daerah situ itu menunjukkan lokasi puskesmas. Nah, kira-kira nanti untuk keseluruhan setelah kita melakukan digitasi jalan, rumah, dan juga lokasi itu tadi seperti itu. Ini bisa dilakukan di seluruh wilayah. Tadi merupakan contoh-contoh cara untuk melakukannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.